Jemaat yang dikasihi, kembali kita dapat bertatap muka lewat layar kaca ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini tanggal 15 Januari 2021. Kami terus-menerus ingin agar Tuhan tidak bosan-bosannya menyampaikan kehendak Tuhan kepada kami, mengajari kepada kami jalan-jalan Tuhan untuk kami ikuti. Kiranya Roh menolong kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, sama saya mengajak kita untuk membaca dari Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan setiap hari. Saya beri judul atas bacaan ini adalah kepemimpinan yang sejati. Nah, melalui hakim-hakim ini saya mengajak kita untuk belajar mengenai kepemimpinan yang sejati menurut teks kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Hakim-Hakim 2 sebetulnya kita harus baca seluruh ayat ya, dari ayat 16 sampai ayat 23. Bapak Ibu nanti kalau di rumah membaca dari ayat 16 sampai 23. Nah, dari Alkitab kita mendapat informasi bahwa pemimpin-pemimpin itu dipilih oleh Allah sendiri. Jadi memang Allah itu nampaknya punya planning sendiri terhadap setiap orang. Dan pada setiap orang juga Allah lah yang menempatkan orang-orang tersebut ada di mana posisinya di dunia ini. Nah, salah satunya di dalam kisah perjalanan hidup bangsa Israel yaitu para hakim-hakim. Jadi setelah dari kepemimpinan dari Musa di-offer ke Yosua, lalu setelah Yosua meninggal, Tuhan itu mempercayakan orang-orang yang memimpin umatnya, memimpin masyarakat, yaitu Tuhan memilih hakim-hakim. Nah, hakim-hakim ini dipilih Tuhan untuk memimpin umat atau memimpin masyarakat, atau masyarakat yang di sini dalam konteks kita bangsa Yahudi. Jadi artinya dari Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa Tuhan itu memang yang memilih orang dan menempatkan orang-orang itu sebagai pemimpin, baik pemimpin umat maupun pemimpin masyarakat. Hakim-hakim kita pada hari ini di dalam ayat 16 mengatakan bahwa maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin untuk apa? Untuk menyelamatkan umat atau masyarakat dari tangan perampok. Ceritanya begini. Ketika Yosua meninggal, itu muncul generasi baru dari bangsa Israel. Generasi baru dari bangsa Israel ini ternyata tidak mengenal Tuhan Allah. Mereka hidup sesukanya. Mereka menyembah Baal sama ya dengan nenek moyang mereka yang lalu, atau mereka tidak setia kepada Allah. Mereka hidup semaunya. Akhirnya Tuhan Allah mengirim orang-orang jahat untuk menjahati mereka, yaitu perampok-perampok. Sampai mereka tidak sanggup lagi menghadapi perampok-perampok ini. Orang-orang jahat yang melakukan kejahatan kepada mereka. Lalu suatu saat Tuhan memutuskan untuk memilih orang-orang untuk Tuhan tempatkan sebagai hakim-hakim, pemimpin untuk bangsa Israel ini. Nah, dari sini kita dapat informasi bahwa untuk apa Tuhan memilih pemimpin ini yang terdapat di dalam diri hakim-hakim. Yaitu pertama, supaya hakim-hakim ini menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi, kenapa pemimpin harus menegakkan keadilan dan kebenaran? Karena di dalam hidup masyarakat itu banyak perkara-perkara. Dan perkara-perkara ini harus ada yang menanganinya dan menyelesaikannya. Ya siapa yang harus menangani dan menyelesaikannya? Ya pemimpin. Dalam hal ini, dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu adalah hakim-hakim. Mereka lah yang harus menentukan, menyelesaikan perkara-perkara ini dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Di situ letak keadilannya. Supaya apa? Supaya masyarakat, supaya umat menikmati yang disebut dengan keadilan.
Karena itu yang benar harus jelas benar, yang salah harus jelas salah. Ada ukuran-ukurannya. Para pemimpinlah yang menentukan itu. Nah, yang kedua, para pemimpin ini tugasnya adalah melindungi rakyat dari tindakan-tindakan kejahatan. Sebab apa? Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau tidak ada pemimpin yang tahu mana yang benar, mana yang salah, lalu kemudian melindungi rakyat dari perbuatan-perbuatan jahat, maka kejahatan ini akan merajalela. Akan terjadi kekerasan, pembunuhan di mana-mana tempat. Maka butuh pemimpin. Jadi pemimpin itu sangat penting Bapak Ibu di dalam kehidupan umat dan juga dalam kehidupan masyarakat. Supaya pemimpin itu hadir menjadi pelindung dari rakyat, dari kejahatan-kejahatan yang bisa menimpa rakyat. Maka Bapak Ibu, kalau Tuhan memilih kita untuk menjadi pemimpin, laksanakanlah tugas kita sebagai pemimpin sejati. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Menentukan mana yang benar, mana yang salah. Benar adalah benar, salah adalah salah. Lalu yang kedua, tugas pemimpin itu melindungi rakyat dari kejahatan. Jadi kalau ada kejahatan jangan dibiarkan. Harus ditindak supaya rakyat memperoleh kenyamanan. Nah, kalau itu dilakukan maka orang-orang yang baik akan muncul. Tapi kalau pemimpin tidak menegakkan keadilan dan kebenaran, rakyat akan menjadi bingung. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Dan orang yang baik tadinya akan takut untuk berbuat baik lagi. Karena merasa bahwa berbuat baik sekalipun juga tidak mengalami hal-hal baik di dunia ini. Atau tidak mendapatkan keadilan. Nah, dua hal ya Bapak Ibu. Pemimpin itu menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan melindungi rakyat dari kejahatan. Maka kita juga senang bahwa pemimpin abadi kita itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan Dia akan melindungi kita dari yang jahat. Maka kita tidak perlu khawatir kita ada bersama-sama dengan Tuhan atau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kiranya hal ini menghiburkan, menguatkan kita dan memberikan semangat kepada kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkaulah pemimpin sejati kami. Dari dulu hingga sekarang, Engkau Allah yang adil, Allah yang menegakkan kebenaran, Allah yang mengajarkan tentang yang benar, dan Allah yang ingin agar kami melakukan yang benar itu. Tolonglah kami Tuhan supaya jikalau Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, bahkan mempercayakan jabatan-jabatan tertentu kepada kami juga menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau Engkau memberikan kami kekuatan yang khusus, kiranya Tuhan kekuatan itu kami pakai untuk melindungi sesama kami dari perbuatan yang jahat. Kami juga bersyukur karena Tuhan Engkau senantiasa hadir untuk melindungi kami dari perbuatan-perbuatan jahat. Biarlah kenyataan ini membuat kami mantap di dalam menjalani tahun 2021 ini dengan menatap kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.